Pakai masker sampai sekarang, biar aku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia, kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak aku dukung, beda-beda kita, gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker, supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menentang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik, lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jabir sudah berangkat. Setelah diinterview, negatif. Padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah sampai di rumah, sudah baru tiba keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memulihkan kesehatan kami dan akan jumpa lagi kita Mir. Kita jumpa lagi di Medan, bikin tabligh akbar. Kita mainkan lagi tabligh akbar demi menegakkan dinul haq, dinul Islam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya berterima kasih buat teman-teman yang terus setia dalam mendukung channel ini dan kiranya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang Ustadz Yahya Holoni yang diviralkan juga para YouTuber ini membahas ya, baik dari Islam maupun juga dari Kristen, membahas tentang Yahya Holoni yang tentunya kontroversial terhadap aturan yang ada di Indonesia. Di mana kita melihat teman-teman bahwa Ustadz Yahya Holoni ini memberontak ya terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana pemerintah katakan harus pakai masker, tapi beliau menolaknya. Bahkan untuk persyaratan berpergian di luar kota juga harus antigen ataupun PCR ya, ada dua yang harus disiapkan. Dan saat ini diharuskan lagi ada kartu vaksinasi ya, baru bisa naik pesawat, naik kapal ataupun naik taksi ya. Nah teman-teman sekalian, ada banyak sekali kita melihat dengan berita yang baru saat ini di mana Yahya Holoni terpapar penyakit ya, suatu penyakit entah itu COVID, tapi ada yang berkata bahwa ini COVID-19, tapi ada juga yang berkata ya sakit biasa. Nah yang lucunya di sini teman-teman sekalian yang akan saya bahas, di mana para netizen dan juga para YouTuber ini banyak sekali yang membahas Yahya Holoni ini. Ada yang berkata selamat jalan ya untuk Yahya Holoni dan juga selamat mendapatkan 72 bidadari ya. Yahya Holoni mendapatkan 72 bidadari sedang menantikan ya Ustadz Yahya Holoni ini. Nah teman-teman sekalian, juga kita melihat bahwa ada yang berkata Yahya Holoni sudah, maaf kata ya, sudah meninggal, sudah mati ya, karena diserang oleh salah satu penyakit ya. Tentu saja yang mematikan saat ini teman-teman sekalian corona ya. Jadi ada yang memberitakan bahwasanya Yahya Holoni ini kena corona, sehingga ya macam-macam lah dibuatkan thumbnail di YouTube. Ada yang sedang mau dimakamkan, ada juga yang sedang mau dimasukkan dalam peti dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu yang kita lihat. Nah saat ini saya sudah pernah bahas tentang Yahya Holoni baru-baru kemarin ya, 2 hari yang lalu. Saya mau katakan bahwasanya kita orang-orang Kristen tetap mendoakan beliau ya. Kita doakan kalau Tuhan masih memberi kesempatan baginya untuk bertobat, hendaklah bertobat. Dan jika tidak juga ya itu urusan beliau ya. Hanya saja kita jangan sampai menghakimi beliau. Nah, yang menarik di sini teman-teman sekalian yang saya bahas. Kenapa orang justru banyak yang menghakimi Yahya Holoni?
banyak orang yang membahas tentang Yahwaloni karena hujatan-hujatannya saat ceramah teman-teman sekalian. Ya juga ceramah-ceramah yang memojokkan agama lain gitu. Sehingga banyak orang yang memang tersakiti dari Yahwaloni ini gitu. Ya secara pribadi dengan apa yang disampaikannya tentang kekristenan itu membuat saya tersinggung, membuat saya juga ya tidak terima dengan apa yang disampaikannya. Tetapi kita tetap belajar untuk mengampuni, kita tetap belajar untuk mengasihi. Nah, wujud kasihnya kita kepada Yahwaloni, mari kita doakan dia. Teman-teman, di dalam Roma pasal 12 ayat 21 dan 22 di sana dikatakan bahwasanya jika seterumu lapar, berilah ia makan. Seteru di sini musuh, teman-teman sekalian. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan melakukan demikian, kamu sudah menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, artinya teman-teman sekalian, kita akan mengajarnya dengan kasih. Kita mengajarnya dengan kita memberikan apa yang dibutuhkannya. Jangan justru kita menolak dia. Termasuk Yahwaloni ini. Mari kita tetap mengasihi dia. Kita berdoa buat dia supaya dia tetap sehat ya. Ya kiranya lah cepat sehat. Nanti ada videonya di mana dia sudah keluar dari rumah sakit ya. Dan sekarang Yahwaloni sudah ada di rumah. Ya, dan katanya siap untuk berjuang lagi ya, untuk memperjuangkan Islam. Hanya saja ya mudah-mudahan lah ya bertobat untuk tidak memaki-maki agama lain, memfitnah, menistakan agama lain ya, kitab suci orang lain. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saat ini kita akan dengarkan videonya. Ternyata Yahwaloni udah sembuh ya. Udah keluar dari rumah sakit dan saat ini berada di rumahnya. Oleh karenanya mari kita mendengarkan apa yang telah diprogramkannya. Karena dia punya planning ke depan ini teman-teman sekalian ya. Jadi supaya kita tidak lagi gagal paham dan tidak terlalu banyak komentar saat ini. Mari kita langsung saja untuk melihat videonya agar kita paham secara bersama-sama. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah sampai di rumah. Sudah baru tiba keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memulihkan kesehatan kami dan akan jumpa lagi kita Mir. Kita jumpa lagi di Medan bikin tabligh akbar. Kita mainkan lagi tabligh akbar demi menegakkan dinul haq, dinul Islam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wow, teman-teman sekalian sudah lihat ya video Yahwaloni. Sudah sehat teman-teman sekalian, sudah pulang ke rumah. Ya, puji Tuhan ya, kita bersyukur, secara pribadi bersyukur ya, karena kemarin juga di video saya doakan beliau ya. Dan lebih bersyukur lagi teman-teman sekalian jika nantinya ke depan dia bertobat ya, meninggalkan ya dia sih masuk Kristen itu buat saya tidak masalah gitu. Maksud saya dia bertobat untuk tidak menjelekkan agama lain, tidak menghina kekristenan lagi, ini saja gitu. Soal dia mau memilih Islam silakan saja, tapi harapan kita kiranya Yahwaloni berhenti untuk bahas Alkitab di ceramahnya. Stop untuk menjelekkan agama Kristen di ceramahnya. Ini saja kok ngerepot ya, nggak banyak sekali permintaan kita dalam doa kita ya. Karena kita nggak bisa nasihati beliau ya, beliau kan orang penting ya. Jadi teman-teman sekalian, ya kalau tujuannya untuk membangun kembali tentang Islam, wow luar biasa. Saya bertepuk tangan teman-teman, angkat jempol buat Yahwaloni. Yes, maju terus Yahwaloni untuk berceramah mengenai agama Islam. Ya, apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam supaya agama orang-orang yang beragama Islam di Indonesia ini ya berakhlak baik tentunya. Ini yang kita harapkan ya. Jadi oke teman-teman, kita tidak ada masalah dengan hal ini. Kita bersyukur ya Yahwaloni sudah kembali ke rumah dan kiranya kesehatannya benar-benar dipulihkan oleh Allahnya ya, oleh Allahnya. Ya karena Allahnya Yahwaloni bukan Allahnya kita teman-teman ya. Ya harus ditegaskan begitu. Ya Tuhannya Yahwaloni itu bukan Tuhannya kita. Kita berbeda. Nah, itulah sebabnya kita sering sarankan supaya dia membahas Islam saja. Jangan membahas kekristenan. Karena kita beda. Cara ibadahnya, Tuhannya kita juga berbeda. Jadi tidak sama dengan Yahwaloni. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kiranya video kali ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan harapan saya teman-teman bisa share video ini supaya orang bisa belajar ya dari kehidupannya Yahwaloni ini ya. Oleh teman-teman,
Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.